Halo teman-teman, pesawat tenaga karet kalian sudah diterbangkan apa belum? Alhamdulillah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pesawat tenaga karet untuk pemula kenapa tidak bisa terbang. Banyak sekali yang bertanya, Om, kenapa pesawat saya yang di dalam ruangan seperti F200 tidak bisa terbang? Oke, ya, saran saya di sini ada 3 pesawat ya, F200 dengan berbagai material atau untuk baling-baling ya, bahannya materialnya beda. Ada kayu, ada foam, ada plastik. Kemudian karet, saya menggunakan karet Tan Super Sport ya, yang biasanya saya gunakan. Kemudian ada karet gigi atau karet dental. Kemudian ada karet gelang biasa. Oke ya. Kalau pertanyaannya teman-teman pesawatnya tidak bisa terbang, kenapa? Jawabannya begitu kompleks, tapi saya akan memberikan beberapa tips atau saran sederhana. Yang pertama adalah kalau teman-teman pemula, jangan kreatif dulu. Maksudnya bagaimana? Kalau di tutorial ya, yang sudah ada, kemudian ada pola atau desain, di situ sudah disebutkan rincian bahan, ketebalan dan lain-lain. Gunakan bahan yang mirip. Jangan terlalu ekstrim perbedaannya. Saya beri contoh. Ini adalah F200, bahannya adalah material baling-baling menggunakan kayu. Saya yakin teman-teman kayunya jika menggunakan kayu balsa itu akan sangat tebal. Kemudian karena tebal, dia menjadi berat depan. Saya kasih contoh bagaimana pesawat yang sudah dibuat dengan material yang berbeda menjadikan pesawat itu berat depan karena bahan baling-baling yang digunakan berbeda. Oke ya. Ingat, ini pesawatnya adalah F200, nanti dia berat depan. Saya menggunakan karet standar yang biasanya saya gunakan. Ini tebalnya atau lebarnya karet dari potongan pabrik itu saya belah lagi menjadi 1,2 mm. Panjangnya sekitar 11 sampai 12 cm. Saya akan gulung 300. Saya kira cukup ya. Saya tambah. Oke, saya tambah sekitar 80 putaran karet. Jadi kalau teman-teman diberi resep cara membuat kopi susu, jangan kreatif. Om, susunya yang berwarna putih itu saya ganti santan bisa nggak ya? No, untuk pemula jangan kreatif dulu. Kreatifnya terlalu ekstrim. Oke, ini pesawat tenaga karet yang berat dari baling-baling, lebih berat dari yang biasanya. Kita coba terbangkan, teman-teman bisa cek nanti terbangnya bagaimana. Dia pasti langsung menukik turun ke bawah. Oke ya. Jadi saran saya kalau pemula jangan kreatif dulu. Dan bisa mengakibatkan patah dan lain-lain. Jadi nanti untuk settingnya kita akan kesulitan. Jadi pesawatnya kalau berat depan itu dia langsung turun karena perbedaan menggunakan bahan terutama di bagian baling-baling. Oke. Kemudian yang ini bahannya menggunakan baling-baling ringan di bagian depan ya. Kemudian teman-teman biasanya menggunakan bahan ini ketebalannya berbeda. Seharusnya ini membuat bahan styrofoam yang seperti saya berikan ini. Kemudian teman-teman membuatnya dari bahan yang lebih berat.
Sehingga berat pesawat akan berada di belakang. Saya kasih contoh ini. Kalau pesawatnya berat di belakang, karena perbedaan bahan, maka yang terjadi adalah oke, everything is good. Nah, dia pesawatnya naik, turun. Saya kasih video sekali lagi. Dia seperti kehilangan tenaga. Jadi saran saya yang pertama, jika teman-teman pemula kemudian ada sebuah pola, ikuti bahannya semirip mungkin. Kalau tidak bisa, perbedaannya jangan terlalu ekstrim. Oke ya. Ini adalah dua contoh. Pertama, bahan baling-baling berbeda, kemudian mungkin material ketebalan yang berbeda di bagian belakang, sehingga kalau yang pertama menjadikannya berat depan, yang kedua menjadikannya berat belakang. Nanti trimming, setting supaya dia bisa terbang stabil, teman-teman yang tidak paham akan kesulitan. Kemudian yang ini adalah material atau pesawat yang sudah saya terbangkan juga. Saya akan kasih contoh bahwa ini stabil atau tidak. Karena teman-teman masih ada yang menggunakan material lain selain untuk sayap atau selain untuk baling-baling. Ini kita coba. Ini belum saya setting. Semoga terbangnya juga enak. Cuma nanti setelah ini saya kasih contoh yang salah lagi. Supaya nanti teman-teman, oh ternyata ini toh kendalanya. Kita coba. Seperti ada perbedaan. Oke. Oops, sorry. Ternyata kecantol. Oke. Nah, sudah normal ya. Tapi teman-teman ada yang menanyakan, "Om, saya sudah mirip. Permasalahannya adalah ketika saya beri karet terlalu banyak, putaran karetnya terlalu banyak, dia menuki." Oke. Ada juga yang bertanya, "Om, ketika saya menggunakan karet gelang biasa, tidak bisa terbang." Oke. Kita kasih contoh, ini adalah karet gelang biasa. Ingat, kalau pemula atau teman-teman masih baru mau terjun ke pesawat tenaga karet, ya, free flight khususnya pesawat tenaga karet, jangan kreatif dulu kalau belum paham. Saya akan coba dengan karet gelang biasa. Tidak terlalu panjang, ukurannya mirip, panjangnya mirip ya. Ini saya putar sekitar 300. Oh, jangan terlalu banyak ya, mungkin 200 saja. "210. Kita coba di unit yang sudah kita terbangkan barusan. Teman-teman perhatikan gaya terbangnya. Ingat, karet gelang biasa. Apa yang terjadi? Sangat cepat, kemudian dia langsung ke kiri. Radius belokannya pun melebar. Artinya bahwa torsinya berlebihan. Padahal hanya saya putar karetnya sebanyak 200 kali. Kalau untuk beberapa karet yang lain kita harus putar sampai dengan 500, 600, bahkan 1000 dan lain-lain. Tapi karena torsi terlalu besar, dia membuat motor stick tertekuk. Nah, kalau untuk karet, gunakan karet yang mirip, baik itu kualitasnya,
atau juga ukuran karetnya. Jika tidak bisa kualitas dan ukuran karet, usahakan mirip torsinya. Oke, kita coba sekali lagi. Dia masih ke kiri, tapi lama-lama menukik ke bawah. Sekarang, semoga tidak rusak. Karena kalau sudah terbang seperti itu dengan karet yang overpower, karena teman-teman mungkin menggunakan karet gelang biasa, ya, itu bisa merusak pesawat. Nah, akan saya coba dengan karet lain yang mempunyai tingkat kemiripan torsi yang sama, yaitu karet gigi atau karet dental. Kemudian dia berupa karet gelang kecil-kecil seperti ini, bulat kecil-kecil, mungkin diameternya sekitar 1 cm. Jadi harus kita rangkai tetap seperti karet gelang biasa, satu-satu seperti ini. Panjangnya kurang lebih sama. Kita akan coba dengan putaran karet sekitar 300 kali. Jadi kalau membuat atau menggunakan material atau bahan yang beda, usahakan masih mempunyai tingkat kekakuan, berat, torsi, dan lain-lain yang masih mirip. Ini sekitar 450. Oke. Semoga tidak rusak, goyah, atau ada rusaknya patah karena kita sudah menggunakan karet yang overpower, itu membuat benturannya semakin keras. Dengan karet gigi atau karet dental, karena torsinya masih mirip, maka boleh dibilang dia masih bisa terbang. Oke, kemudian dia torsinya lebih kecil. Kalau mau kita terbangkan lebih lama, maka putaran karetnya harus kita tambah lagi supaya torsinya mirip. Jadi yang paling penting adalah kita menggunakan material yang semirip mungkin, ukuran yang semirip mungkin atau sama, sehingga nanti dari situ teman-teman bisa paham atau setting atau adjustment perbaikan yang dibutuhkan sangat sedikit sekali. Sekarang saya beri contoh, mana ini tadi karetnya? Mana? Wow. Oh, supaya terbang lebih lama, putaran karet lebih banyak. Dengan cara apa kita mengetahuinya? Dengan cara apa kita mengetahuinya? Teman-teman bisa cek kalau karet 1,6 mm, panjangnya 1 inci atau 2,5 cm, itu kira-kira berapa ratus putaran ya? Nah, itu dicoba dulu. Jadi kalau ini sekitar maksimalnya bisa ketemu 1000 karena panjangnya sekitar 11-12 cm. Jadi kita akan putar sedikit. Karena saya sudah mengeluarkan satu model lagi. Ya, saya sudah mengeluarkan atau mendesain satu model lagi yang saya rasa untuk mencapai durasi 1 menit di ruangan kecil ini teman-teman bisa melakukannya.
Kalau untuk model F200 untuk kejar 1 menit, teman-teman saya yakin membuatnya masih di angka 1,5 1,6 gram. Jadi nanti mungkin kesulitan untuk mengejar 1 menit. Tapi durasi yang dibutuhkan sekitar 30 detik sudah cukup bagus. Ups. Jadi karena tadi sudah terbentur berulang kali, maka kita perlu setting lagi karena kita tidak tahu benturannya merubah area yang mana. Oke. Semoga terlihat videonya teman-teman. Ini adalah desain terbaru saya. Kita akan menerbangkan model yang terbaru dari saya. Ini adalah F200. Saya desain lagi INA 250. Lebih ringan, wing loadingnya lebih bagus, kejar durasi 1 menit cukup mudah. Kita kasih contoh terbangnya. Pakai karet yang mana ya? Ini karetnya terlalu besar. Saya ambilkan yang lebih kecil. Alright. Karetnya lebih kecil, kita gulung karetnya lebih banyak. Mungkin kita coba sekitar 900 atau berapa ya. Ups. Wow. Wow. Ini saya kasih contoh. INA 250. Jarak leading edge dari depan ke belakang jadi ada sekitar 17 cm. Setengah dari bentang stabilizer 8. Chord stabilizer adalah 4,5. Jadi 17, 8, 4,5. 17 Agustus 1945. INA 250. Ini bukan Gatot Kaca N250. Untuk Pak Habibie. Mantap. Ayo sini, sini. Oke, kita cek. Luar biasa. Jos, naiknya perlahan. Nah, desain ini nanti akan saya keluarkan tutorialnya juga. Jadi supaya teman-teman bisa membuatnya, mencoba 1 menit di ruang tamu dengan ketinggian ruang tamu seperti punya saya ini adalah 3,5 meter. Ruangan saya cukup sempit, 2 meter 15 cm. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah paham? Kalau pemula jangan kreatif dulu. Istimewa. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.